Puji nama Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Mengucap syukur bahwa kita dapat bertemu kembali di Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan di 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini kita akan bersama-sama melihat di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16 di ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menghadapi kesulitan, masalah dan berbagai pencobaan dalam setiap kehidupan kita. Dalam momen-momen seperti itu, kita rindu untuk bisa berbicara kepada Tuhan. Berharap agar setiap doa kita didengar dan juga kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Namun apakah kita sudah mengerti dengan baik kuasa doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam namanya? Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 di ayatnya yang ke-23 menjadi ayat yang sangat meneguhkan pada saat renungan hari ini. Di dalam ayat ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya menjelang akhir pelayanannya di bumi. Dan dia tahu mereka akan menghadapi masa-masa sulit. Dan juga dia mengingatkan mereka bahwa dalam setiap kesulitan mereka bisa berdoa di dalam namanya. Dan Allah akan mendengar setiap doa mereka. Di ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara tentang kedatangan Roh Kudus yang akan membantu murid-murid mengingat, membantu murid-murid untuk selalu mengerti setiap ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bagaimana mereka selalu diberikan kekuatan dan juga di dalam pelayanan mereka selalu dibantu oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berkata, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Di sini di masa mendatang para murid akan berdoa secara langsung kepada Bapa di sorga. Dan di dalam nama Yesus, karena Yesus akan menjadi perantara bagi setiap permohonan dan doa-doa mereka. Yesus menyampaikan bahwa dengan berdoa di dalam namanya, di dalam nama Yesus, murid-muridnya dan kita semua memiliki akses untuk langsung dapat berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di sini ada kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus. Tentu kita sering sekali memiliki keinginan, memiliki permohonan secara pribadi yang kita bawa di dalam doa. Namun kita perlu memahami bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yesus memberikan contoh yang sempurna seperti saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di sana dikatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Doa yang kita sampaikan Bapak Ibu Saudara harus selaras dengan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita meminta sesuatu, ketika permintaan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka percayalah doa yang kita doakan akan Tuhan jawab sesuai dengan janji firman-Nya. Lalu yang selanjutnya adalah kuasa dan otoritas di dalam nama Yesus. Yesus mengajarkan pentingnya doa dalam namanya. Namun berdoa dalam nama Yesus bukan sekedar menyebut dalam nama Yesus sebagai penutup setiap doa kita. Ini sebagai bentuk keyakinan penuh bahwa kita datang kepada Allah dengan penuh otoritas yang diberikan Yesus kepada setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang terkasih. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana nama Yesus memiliki kuasa karena Yesus telah menang atas dosa dan juga atas maut. Dia adalah imam besar bagi setiap kehidupan kita yang telah menebus setiap kehidupan kita dengan darahnya yang tercurah. Hubungan dengan Allah Bapa bagaimana dengan berdoa di dalam nama Yesus
kita menempatkan diri di dalam posisi sebagai anak-anak yang memiliki hak untuk mendekati Allah. Karena Yesus telah mempersatukan setiap kehidupan kita dengan Allah Bapa di sorga. Dan doa juga menjadi sarana berkat dan komunikasi yang berharga antara hubungan kita dengan Allah. Lalu yang selanjutnya adalah kepastian pengabulan doa. Yesus memberikan kita hak yang sangat istimewa untuk kita dapat berdoa di dalam namanya. Karena Dia tahu bahwa kehidupan kita selalu membutuhkan penghiburan, selalu membutuhkan kekuatan pada saat mengalami atau menghadapi masa-masa sulit. Berdoa di dalam nama Yesus dapat memberikan kita damai, dapat memberikan kita sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan penghiburan, memberikan harapan, disitulah kita dapat menghadapi setiap pencobaan, setiap permasalahan yang ada di hadapan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa doa bukan hanya tentang permintaan kita kepada Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita berkomunikasi, membangun hubungan dengan Dia untuk kita dapat tinggal diam di dalam hadirat-Nya. Yesus menegaskan segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Ini adalah janji yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Namun satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara untuk memahami bahwa janji-janji ini akan dijawab adalah bagaimana doa kita harus selaras dengan kehendak Dia. Ada beberapa hal aplikasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kita berdoa, kita dapat mengandalkan namanya, yaitu nama Yesus. Ketika Yesus sudah menjanjikan melalui setiap doa-doa kita dengan dalam namanya adalah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, maka di dalam Yohanes pasal yang ke-16 di ayatnya yang ke-24, di sana Yesus berkata, "Mintalah, maka kamu akan menerimanya supaya sukacitamu menjadi penuh." Doa yang kita naikkan dengan tulus dengan dalam nama Yesus akan menghasilkan sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Sukacita ini datang karena kita percaya dan melihat bahwa Tuhan hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita dapat melakukan dengan penuh keberanian dan keyakinan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk berdoa di dalam namanya. Untuk kita dapat meminta hikmat, kekuatan dan juga kesembuhan. Bagaimana apapun yang kita perlukan, kita tahu bahwa doa kita tidak akan sia-sia jika kita berdoa di dalam nama Yesus. Lalu yang selanjutnya adalah selalu rendah hati dan bersyukur di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita harus memiliki kerendahan hati. Mungkin tidak semua permintaan kita akan terjawab. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Di dalam kerendahan hati kita lah itu yang dapat menjadi patokan bagi setiap kehidupan kita bahwa kita akan selalu bersyukur atas setiap jawaban-jawaban yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, apapun bentuknya. Dan yang selanjutnya adalah buatlah doa sebagai bagian hidup kita secara terus-menerus. Ketika doa di dalam nama Yesus bukan hanya pada saat tertentu Bapak Ibu Saudara, tetapi jadikan sebagai kebiasaan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita terus mengandalkan di dalam nama Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya saat kita menghadapi tantangan, tetapi pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, selalu naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dan sebut di dalam nama Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 di ayatnya yang ke-23 Bapak Ibu Saudara, bagaimana di sini mendorong bagi setiap kehidupan kita janji yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa di dalam namanya, kita memiliki akses yang penuh kepada Bapa dan keyakinan bahwa Allah mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa kita. Kita dapat yakin dan percaya dan selalu andalkan
setiap doa-doa kita di dalam nama Yesus, dan marilah terus kita membangun hubungan kepada Allah dengan lebih dalam melalui setiap doa-doa kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman kepadanya. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu atas setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada semua oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkat kasih setiamu kami dapat berdoa, kami dapat berkumpul, kami dapat bersekutu dengan Engkau, bagaimana setiap doa-doa kami akan selalu kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya namamu lah yang dapat menjadi kekuatan, yang dapat menolong setiap kehidupan kami. Teruslah Allah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dengan dalam namamu lah kami dapat menjadi kuat. Dalam namamu lah kami dapat bertahan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, tolonglah agar firman-Mu itu selalu dekat kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang, yakni di dalam mulut dan di dalam hati. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu, menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.